teman-teman, kalian tahu nggak sih distorsi kognitif itu apa? Aku nanya. Di apaan? Distorsi kognitif adalah berpikir secara berlebihan dan tidak rasional yang dapat menyebabkan seseorang tersebut bisa mengalami gangguan psikologi. Terus ada apa aja jenisnya? Kamu tahu jenis apa saja? Ya. Simak video berikut ini. Jenis yang pertama adalah all or nothing. Pola pikir distorsi kognitif ini berarti melihat segala sesuatu secara absolut. Hanya ada hitam dan putih. Tidak ada ruang untuk abu-abu di antaranya. Ini yang membuat seseorang bisa sulit keluar dari gangguan psikologis yang di dalamnya. Mereka merasa jika sekali gagal menjalani terapi artinya sudah gagal total dan tidak ada ruang untuk memperbaikinya. Dua, generasi berlebihan. Dalam distorsi kognitif ini sangat sering muncul kata selalu atau tidak pernah. Sebab mereka selalu menggeneralisasi apa yang terjadi setelah suatu kejadian atau rentetan kasus tertentu. Seakan-akan tidak ada ruang untuk hal lain karena telah ada generalisasi. Jenis nomor 3, mental filter. Mental filter ini adalah lawan dari over generalisasi. Namun keduanya sama-sama memiliki dampak negatif. Orang dengan distorsi kognitif semacam ini cenderung fokus pada satu kejadian secara eksklusif dan melupakan hal lain. Sebagai contoh, seseorang yang merasa hanya bisa luwes bergaul ketika mengonsumsi obat terlarang sebelumnya. Jika tidak, ia akan merasa rendah diri dan tidak disukai orang di sekitarnya. 4. Mengabaikan yang positif. Kalau pemikiran discounting the positif, ini berarti mengabaikan atau tidak memberikan validasi pada hal-hal baik yang terjadi padanya. Alhasil, ini bisa berdampak bahkan pada relasi dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Sangat tidak bijak menarik kesimpulan terlalu cepat. Distorsi kognitif semacam ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah membaca pikiran. Ini berarti menyimpulkan reaksi seseorang sudah menggambarkan pemikiran mereka. Kedua, ada juga jenis lain berupa prediksi apa yang akan terjadi. Biasanya ini dilakukan untuk menghindari tantangan. Yang keenam, membesar-besarkan. Kecenderungan membesar-besarkan hal yang dirasa sebagai hal yang negatif atau sumber masalah. Di saat seperti ini, distorsi kognitif ini juga mengkerdilkan manfaat yang ada dari hal tersebut. Pola pikir seperti ini rentan membuat seseorang yang kecanduan kembali terjebak dalam pola yang sama. Jenis yang ketujuh, alasan emosional, yaitu cara seseorang menilai diri sendiri atau lingkungan sekitarnya hanya berdasar pada emosi. Alhasil, ada kemungkinan menilai diri sendiri sebagai sosok yang tidak berharga dan bisa terjebak dalam masalah psikologis seperti gangguan makan. Jenis yang kedelapan yaitu merasa serba harus. Distorsi kognitif yang berupa SOT ini merupakan cara seseorang berbicara pada dirinya sendiri. Namun hal ini cenderung menekankan hal-hal yang tidak harus dilakukan. Akibatnya dapat meremehkan ide dan pemikiran diri sendiri. Yang kesembilan, pemberian label. Labeling atau distorsi kognitif dengan cara memberikan label tentang diri sendiri atau orang lain sebagai sifatnya. Jadi bukan hanya melihatnya sebagai individu dengan berbagai sifat dan karakter. Pemberian label sepihak seperti menyimpulkan orang yang tidak tersenyum sebagai orang sombong. Tingkat-tingkat dengan masalah gangguan mental seperti kecanduan bisa terjadi ketika seseorang merasa dirinya sebagai orang gagal. Dari itu dia merasa tidak bisa diterima masyarakat dan lebih memilih melarikan diri ke obat-obat terlarang. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, menyalahkan. Ada pula kecenderungan distorsi kognitif yaitu menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Ini terjadi meskipun apa yang terjadi melibatkan banyak faktor dan di luar kendali. Bisa jadi ini juga terpengaruh dari apa yang dikendalinya sejak kecil. Contohnya, seringnya dimarahi orang tua atau seringnya mendengar orang tuanya membicarakan dirinya sejak kecil. Akan membentuk dirinya sebagai seorang yang tidak percaya diri dan melarikan diri ke obat-obatan terlarang. Oh itu toh jenis-jenisnya. Terus apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya, distorsi kognitif dapat terjadi ketika seseorang memiliki pola pikir yang tidak akurat dan cenderung ke hal yang negatif. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental dan menjalani terapi perilaku kognitif, distorsi inilah yang diidentifikasi sehingga bisa disembuhkan.
Dan ada banyak hal yang bisa disembuhkan lewat identifikasi distorsi kognitif, mulai dari cemas berlebihan, depresi, kecanduan, hingga gangguan pada makan. Penting menyembuhkan distorsi kognitif karena bisa memperburuk masalah gangguan psikologis pada seseorang. Terus gimana sih cara merubah distorsi kognitif itu? Kamu mau tahu caranya? Iya. Gini caranya. Pertama, mengidentifikasi akar masalah. Langkah pertama adalah dengan mengetahui jenis distorsi kognitif apa yang terjadi. Biasanya, pemikiran ini muncul sebagai penyebab mood yang berantakan atau merasa cemas yang berlebih. Cara yang kedua, ubah perspektif. Jangan hanya memakai kacamata kuda dan terpaku pada satu hal saja. Lihat, ada banyak alternatif di luar sana. Ada kemungkinan di luar hitam dan putih. Cari bukti-bukti objektif serta interpretasi positif sehingga pemikiran menjadi lebih luas. Langkah yang ketiga, analisis untung dan rugi. Coba analisis apa untung dan rugi yang muncul setelah terjebak dalam distorsi kognitif. Tulis apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian. Dari situ bisa dijadikan motivasi untuk mengubahnya secara perlahan. Cara yang keempat, yaitu terapi perilaku kognitif. Bentuk terapi yang satu ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir tidak sehat. Biasanya terapi ini punya target tertentu. Hanya saja perlu banyak sesi untuk melihat hasilnya. Dan tentunya harus ada pendamping, terapis profesional, dan berpengalaman. Mengalami distorsi kognitif memang bisa menjadi momok bagi kesehatan mental. Kabar baiknya, hal ini bisa diubah dengan melakukan latihan untuk mengelola pikiran. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk menghindari distorsi kognitif. 1. Latih diri sendiri untuk mengidentifikasi perasaan dan pikiran negatif yang tiba-tiba datang. Lakukan analisis kira-kira distorsi seperti apa yang sedang dialami. 2. Pahami situasi yang sedang terjadi. 3. Melawan pikiran negatif dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ke diri sendiri, mengajak pertanyaan. Misalnya, apakah pikiran ini wajar? Kenapa? Dan untuk apa berpikir seperti ini? Apakah ada keuntungan dari pikiran negatif ini? Dan seterusnya. Usahakan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan logika. Jika poin-poin tersebut dilatih, siapa saja dapat terhindar dari pikiran negatif yang ekstrim. Sebab jika dibiarkan, distorsi kognitif bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan kehidupan sosial. Distorsi kognitif. Berpikir positif.